2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa TVmu dan awak media yang saya hormati serta yang hadir ada di sini. Yang pertama, mari kita bersyukur kepada Allah, siang hari ini kita dapat melangsungkan kembali press conference MCCC Muhammadiyah COVID-19 Command Center. Dan tentu saja setelah kurang lebih 1 minggu kita berlebaran dan kemudian ada realitas-realitas baru, pada kesempatan ini kami dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah ingin menyampaikan sedikit update soal pasien COVID-19, dan setelah itu ada beberapa hal inisiatif baru yang kita launching pada hari ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mari kita mulai dengan slide yang pertama. Kita lihat pertumbuhan masih tinggi, termasuk juga secara nasional di Indonesia, ya. Sehingga sampai saat ini rumah sakit Muhammadiyah sudah lebih dari 5.700 pasien yang ditangani, termasuk di dalamnya ODP, PDP, dan terkonfirmasi. Yang jelas ada 260 pasien yang sekarang ada di dalam perawatan di 77 rumah sakit Muhammadiyah. Ini perkembangan terakhir dari kami. Di samping kami juga masih tetap menjalankan inisiatif-inisiatif yang lain, terutama yang terkait dengan ketahanan pangan dan pembagian sembako. Akan tetapi untuk menyikapi new normal atau new reality yang sudah digaungkan selama ini, tentu saja Bapak dan Ibu masih ingat kalau minggu lalu kita sudah melaunching surat edaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang terkait dengan peribadatan. Dan saya ingin pada kesempatan ini mengulang sekali lagi karena menurut kami ini sangat penting sekali. Yang pertama, kita kepengen masyarakat muslim di Indonesia menjalankan ibadah sesuai syariah dan tetap di rumah. Karena apa? Karena ternyata penularan masih tinggi. Apalagi kemudian adanya pelonggaran-pelonggaran baru sehingga risiko semakin tinggi. Oleh karena itu, edaran yang pertama adalah yang sangat penting, ya, di nomor 2, di daerah yang dinyatakan belum aman, zona merah, tetap beribadah di rumah. Ini penting sekali, ya. Baik itu sholat sunnah maupun sholat fardunya tetap dilakukan di rumah. Jangan melanggar protokol ini. Oke. Yang ketiga, seandainya tempat Bapak dan Ibu sudah dinyatakan hijau, tetap yang paling kritikal di sini adalah protokolnya yang harus dipenuhi. Artinya apa? Mencoba menghindari atau mengurangi, ya, sedikit mungkin untuk tetap berkumpul pada saat kita ke masjid. Oleh karena itu sholat sunnahnya bisa dilakukan di rumah, seluruh persiapan peribadatan dilakukan di rumah, sehingga ketika masuk ke masjid, sholat fardu dan kemudian selesai dan kita pulang, untuk meminimalkan seluruh aturan protokol yang berlaku. Saya ingin mengingatkan sekali lagi di dalam topik ini tentu saja kesiapan takmir masjid, ketaatan jamaah menjadi sangat kritikal pada saat kita beribadah di masjid. Sekali lagi, jangan sampai masjid menjadi pusat penularan baru, tetapi bagaimana masjid bisa memberikan contoh untuk pencegahan COVID-19. Ya. Nah, tidak kalah pentingnya adalah namanya pandemi, penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan perubahan. Oleh karena itu betul-betul harus dimonitor terus kondisi di sekitar Bapak dan Ibu semuanya. Seandainya ada orang yang terpapar COVID-19, maka dengan segera kemudian dilakukan tracing, ya, tracking, dan masjid untuk sementara ditutup dulu. Ini menjadi hal yang harus disadari bersama. Dan yang kelima adalah untuk tetap waspada dan berikhtiar.
saya memahami pergi ke masjid beribadah itu adalah sebuah kebutuhan emosional kita, ya, karena kita sudah melakukan cukup lama di masa yang lalu. Tetapi untuk saat ini kami mohon Bapak dan Ibu semuanya untuk tetap rasional, untuk tetap menggunakan akal pikiran, karena ini adalah bagian dari ikhtiar kita di dalam rangka memerangi COVID-19. Sekali lagi Bapak dan Ibu yang saya hormati, surat edaran PP cukup jelas dan mohon untuk betul-betul dipatuhi demi keselamatan kita semuanya. Baik, di samping itu PP Muhammadiyah juga sudah mengeluarkan protokol untuk penyelenggaraan pendidikan sekolah madrasah pesantren Muhammadiyah di tengah pandemi COVID ini. Nah, jadi di sini ini ada protokol baru yang kita mintakan, ya, tetap harus menjaga physical distancing, cuci tangan dan memakai masker, ya. Dan untuk sementara ini kita tetap tahun ajaran boleh mulai, tetapi pelajaran di kelas harap ditunda sampai waktu dan kondisi yang sudah lebih baik. Nah, ini untuk pendidikan. Yang terakhir Bapak dan Ibu, kami di dalam rangka mengawal masyarakat secara luas terkait dengan psikososial sudah mempunyai 2 buah aplikasi yang bisa digunakan oleh Bapak dan Ibu semuanya. Yang pertama adalah namanya Sikefit, ya. Kemudian yang kedua adalah Sikufit. Yang pertama ini kaitannya dengan kecemasan, ya. Yang kedua mengenai indikasi perilaku apakah ada kemungkinan kita terpapar oleh COVID-19. Aplikasi ini sangat sederhana, Bapak dan Ibu bisa mengunduh di aplikasi ini, ya. Kemudian tinggal masuk, ya. Boleh kamera ke sana juga. Untuk boleh diklik ini misalnya di kecemasan diri. Oke. Boleh. Nah, ada biodata yang harus diisi sedikit. Terus kemudian Bapak dan Ibu diminta untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan. Begitu jawabannya sudah dilakukan, ya dan tidak, kemudian kirim kepada kami, maka dalam kurang lebih 10-20 menit Bapak dan Ibu akan menerima hasilnya. Apakah itu mau melalui email ataukah melalui telepon, ya, WhatsApp. Jadi ada 2, satu tentang kecemasan diri, kemudian yang kedua ini perilaku tentang masa pandemi. Pada prinsipnya sama, tetapi ini kemudian ada pertanyaan-pertanyaan juga yang sudah diverifikasi baik oleh pemerintah maupun oleh para psikolog kami, sehingga hasilnya insya Allah akan bisa membantu Bapak dan Ibu bagaimana bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Setidaknya aplikasi ini kemudian membantu secara psikologis, ya, supaya kita menjadi lebih tenang seandainya kita tahu status kita itu seperti apa. Ini akan diluncurkan hari ini dan insya Allah Bapak dan Ibu bisa langsung menggunakan. Baik, kita kembali ke slide yang di awal, ya. Nah, tanpa mengurangi rasa hormat, kami dengan tidak bosan-bosannya untuk kepada Bapak dan Ibu semuanya, kita seluruhnya untuk kembali menyalurkan donasi Bapak dan Ibu semuanya kepada Lazismo di dalam rangka kita bersama-sama memerangi COVID-19. Insya Allah di minggu-minggu mendatang kita akan mempunyai program yang lebih sesuai, terutama di dalam ketahanan pangan dan juga menjaga bagaimana supaya masyarakat di tingkat rukun tetangga atau di tingkat RW bisa mulai bergerak menghadapi dampak dari pandemi ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, demikianlah press conference hari ini. Nanti rilisnya bisa diterima oleh Bapak dan Ibu semuanya. Dan tetap yang pertama physical distancing, kedua memakai masker, ya, dan tidak lupa tetap mencuci tangan. Keselamatan Anda semuanya saat ini tergantung bagaimana Anda melindungi diri kita masing-masing, menjaga perilaku masing-masing sehingga tidak terpapar oleh COVID-19. Yang terakhir sekali, mari kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan
kecepatan dan juga kemampuan dalam menangani pandemi ini, dan kita semuanya bisa menjaga supaya tidak terpapar COVID-19. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.